Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari semua yang mengasihi Tuhan, panggil nama Yesus dengan segenap hati, katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil nama Yesus, angkat hatimu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari panggil, haleluya Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Kita tepuk tangan
tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Ada seorang yang bertanya kepada saya sehubungan dengan lirik lagu yang saya buat. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Mengapa Bapak tuliskan sempat terpesona? Kok tidak selalu terpesona? Saya jawab, biarlah kita sempat saja terpesona, jangan lama-lama terhadap berkat Tuhan. Dan biarlah kita selalu terpesona kepada Dia, Sang Pemberi berkat. Amin. Dan melalui lagu ini, kita diingatkan, siapa sih kita ini? Siapa kita ini sebenarnya? Sehingga kita beroleh kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan biarlah kita menjawab, Tuhan, dengan apa saya harus membalas semua ini? Kecuali memuji dan menyembah Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Katakan sekali lagi dalam kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Sungguh Tuhan, hanya Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah. Umat-Mu datang malam ini mencari wajah-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit, beri pertolongan. Katakan sama-sama. Siapakah aku ini, Tuhan?
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Puji dan sembah. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, praise the Lord ya. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan, dan malam ini doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo, Surabaya Selatan, akan berdoa sebelum firman disampaikan ya. Haleluya. Iya, Pak John. Oke, silakan Bu Lince. Semuanya. Ya, shalom. Ya, silakan Bu. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur Bapak atas kehadiran-Mu ya Tuhan Ya, pada Yesus. saat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar boleh hidup di dalam kami Tuhan. Amin. Dan kami boleh di pelaku Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar dapat menuntun setiap kami Tuhan, Ya, untuk kami Yesus. boleh lebih lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami Tuhan saat ini, sehingga kami dapat mengerti Tuhan, terlebih Tuhan, kami boleh melakukan Tuhan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Lince Rompas untuk doa yang sangat indah sekali telah dinaikkan ya dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lince. Amin. Makasih. Amin ya. Oke, dan nanti kita juga akan malam ini akan berdoa untuk teman-teman kita ya yang dalam kondisi kesehatan terganggu. Ada Ibu Tisye ya di sana. Ibu tetap percaya ya, tetap semangat. Bersama dengan Tuhan ada pertolongan. Amin ya. Oke, selamat bergabung juga Ibu Lydia Eka sudah bersama dengan kita semua di malam ini ya. Bapak Ibu sekalian, semua yang sudah hadir malam ini berbahagia karena kita akan mendengar firman dan kita juga akan melakukan firman Tuhan. Amin ya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang bukan cuma mendengar tapi melakukannya. Itu dia berbahagia. Amin ya. Oke, kita akan lihat dulu satu renungan firman Tuhan malam ini. Saya bertanya dulu, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 669. Wow, luar biasa. Benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-669 ya. Dan oleh anugerah Tuhan besok pagi kita sudah tiba di serial yang ke-670. Amin ya. Semua ini oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati firman Tuhan secara runut ya. Secara berseri, ini semua anugerah Tuhan. Baiklah teman-teman semua. Dan malam ini Ibu Ong Gyo Kim ya akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Oke. Haleluya. Berapa banyak saudara yang hatinya haus dan lapar akan firman? Tolong lambaikan tangan. Saya ingin melihat tangan-tangan saudara. Amin ya. Oke, selamat bergabung juga Ibu Hana Nova Siahan STH ya.
dari kota Medan sudah bersama kita, dan selalu didoakan ya tentunya Pak Darmawan Lim bersama dengan istrinya Ibu Hanan Nova. Haleluya. Dan saya percaya tidak akan lama lagi ada keajaiban Tuhan akan terjadi ya di dalam keluarga Pak Darmawan, terkhusus dalam rahim istrinya ya, dan itu yang Amin. sedang kalian nantikan. Tetap percaya Tuhan pembuat keajaiban ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Sebuah tema yang diangkat yaitu kemuliaan Allah dalam mengikuti. Mengikuti apa saudaraku? Mengikuti kehendak Tuhan. Katakan amin ya. Haleluya. Mari kita tanya sama-sama dulu. Bapak Ibu sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan? Ada. Ada ya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak mengikuti kehendak Tuhan, hanya mengikuti kehendaknya sendiri, kehendak manusia? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah tentu tidak ada ya. Dan kita sudah belajar sepanjang tahun ini, tahun 2024 ya. Tema kita tahun ini apa saudara? Ada yang tahu? Tema kita tahun ini? Tema kita sepanjang tahun 2024 ini adalah tahun ya, kemuliaan. Jadi the glory of the Lord ya. The years of the Lord. Jadi tahun kemuliaan. Bapak Ibu sekalian ya. Nanti tahun depan kita akan bicara tentang the glory of years ya. Kita bicara tentang mahkota. Mahkota itu crown ya. Dan kita akan bicara tentang bagaimana orang-orang yang benar-benar dia berjuang, dia benar-benar bertarung ya, dia benar-benar berlomba, baru dia bisa memenangkan perlombaan ya, pertandingan itu, maka dia diberikan mahkota ya, mahkota yang abadi. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini ya. Dari Roma 12 ayat yang kedua tentang kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan ya. Kita akan lihat ayat ini bersama-sama. Ya, shalom Pastor Tom, shalom Ya, semuanya. shalom. Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membaca Alkitab, nas Alkitab Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Ada sebuah perintah Tuhan di sini untuk kita jangan menjadi serupa dengan apa? Dengan dunia ini. Berarti Tuhan mau kita menjadi serupa dengan siapa? Menjadi serupa dengan Bapa ya. Bapa kita di sorga ya, dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah bisa? Bisa. Dalam hal apa kita menjadi serupa dengan Dia? Dalam hal kasih-Nya, dalam hal kesetiaannya, dalam hal kerelaannya, Bapak Ibu ya. Dalam hal ketaatannya. Nah, itu dia. Dan menjadi serupa dengan Allah di dalam sifat-sifat ilahinya ya. Bapak Ibu, memang kita menjadi Allah kan tidak. Allah menjadi manusia bisa ya, tapi kita menjadi Allah kan tidak. Tapi paling tidak kan menjadi serupa dengan Dia dalam hal apa? Dalam hal sifat-sifat ilahinya ya. Dalam hal bagaimana Dia rela untuk berkorban. Nah, itu yang Tuhan mau. Saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada kata tetapi ya. Ini adalah kebalikannya. Tetapi berubahlah oleh apa? Pembaruan budimu. Amin. Apa yang harus berubah? Mindset saudara, cara pikir saudara. Dulu engkau berpikir yang negatif, sekarang pikirlah yang positif ya. Ketika engkau dalam persoalan, jangan berpikir bahwa Allah itu tidak baik. Jangan berpikir bahwa Allah tidak adil. Allah tetap punya rencana yang baik atas hidupmu. Amin, saudaraku ya. Ketika engkau mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, tetap berpikir Allah itu baik. Amin. Berpikirlah sebagaimana Allah berpikir akan dirimu. Amin, saudaraku ya. Itu dia, berubah oleh pembaruan budi. Bedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, seringkali orang tidak bisa mengenal kehendak Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena pola pikirnya masih pola pikir duniawi.
pola pikir kedagingan, pola pikir yang lama. Itulah sebabnya orang-orang memikirkan hal-hal yang duniawi, tidak bisa mengerti akan kehendak Allah, ya. Dan kalau dia tidak mengerti kehendak Allah, dia tidak akan bisa mengikuti kehendak Allah. Nah, hari ini Tuhan mau kita bersama-sama mengerti kemuliaan Allah di dalam mengikuti kehendak Allah. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Kehendak Allah itu selalu yang terbaik bagi kita sekalian, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi tetap berpikir bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang kepadamu. Nah, makanya Bapak Ibu dalam hidup ini seringkali banyak masalah terjadi. Banyak persoalan terjadi supaya apa? Tuhan ingatkan kita semua. Supaya kita jangan mudah melupakan Tuhan. Kita jangan sampai mengabaikan Tuhan. Kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya dia izinkan masalah terjadi supaya apa? Di saat-saat kita merasa dalam keadaan kepepet, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Disitulah kita ingat kepada Tuhan. Katakan amin, ya. Dan bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anak menantu mertua tidak bisa menolongmu, tapi Tuhan bisa menolongmu. Amin, saudaraku. Manusia hebat siapapun tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Dokter yang terkenal dengan berbagai macam ilmu medis yang hebat pun tidak bisa menolongmu. Ingat, ada satu pribadi yang bisa menolongmu, dialah Tuhan Yesus. Nah, karena itu apapun yang terjadi, datang mencari Tuhan, ya. Saya percaya hidup ini yang punya adalah Tuhan, ya. Oke, nah kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dinyatakan dalam mengikuti apa, saudara? Mengikuti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan dia telah berubah cara berpikirnya. Orang-orang yang belum berubah cara pikirnya, dia tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan. Jadi mindsetmu harus berubah dulu, ya, saudara-saudaraku. Ketika mindsetmu berubah, maka sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Kenapa Bapak Ibu mindset kita harus berubah? Karena medan pertempuran yang terbesar dalam diri manusia itu ada di dalam pikiran. Orang kalau sakit, kalau pikirannya positif, pikirannya tenang, pikirannya tetap melihat bahwa Tuhan itu baik, pikirannya selalu yang indah, yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji, itu penyakitnya gampang sembuh. Walaupun dia sudah sakit, ya. Sebaliknya orang sehat. Wow, sebaliknya orang sehat. Ya Bapak Ibu, kalau pikirannya selalu susah terus, sedih terus, khawatir terus, takut terus, ya. Pikirannya selalu dihantui, saudaraku, dengan hal-hal yang datang membuat dia susah dan sedih, itu gampang sakit, Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang pikirannya selalu negatif, walaupun dia sehat, itu gampang sakit. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, tergantung bagaimana pola pikirmu. Kalau selama ini kau berpikir tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, tidak mungkin Tuhan menolong saya, tidak mungkin saya diberkati, tidak mungkin saya punya masa depan. Maka jadilah seperti yang kau pikirkan, ya. You are about your thing. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau engkau berpikir engkau sakit, tidak bisa sembuh, maka jadi seperti itu. Tapi sebaliknya engkau yang sakit berpikir bersama dengan Tuhan, aku yang sakit disembuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Karena kekuatan pikiran itu ada kuasanya, ada powernya, saudaraku. Dan Bapak Ibu sekalian, setan kadang-kadang dia tahu kelemahan manusia. Itu ada di dalam pikirannya, ya. Setan cuma punya satu senjata yang dia pakai untuk melemahkan manusia, saudaraku. Lewat apa? Tipu muslihatnya. Setan akan bicara kepada pikiranmu, kamu sakit, nggak mungkin sembuh. Kamu sudah ke dokter, sudah dikasih obat bolak-balik, nggak mungkin sembuh. Bapak Ibu sekalian, dan banyak orang menjadi lemah, menjadi tawar hati, menjadi putus asa di situ. Hari ini Tuhan ingin engkau bangkit. Percaya engkau masih punya pengharapan. Katakan amin, ya. Dokter dunia tidak bisa menyembuhkanmu, tapi dokter surgawi, dokter Yesus bisa menyembuhkanmu. Terbukti saya ini Bapak Ibu, ya. Yang tadinya dokter kepala rumah sakit, dia sudah angkat tangan. Dia mengatakan saya tidak mungkin bisa hidup lagi, ya, karena dalam kondisi sudah kritis. Dalam keadaan koma, sebentar lagi titik alias saya akan meninggal. Tapi puji Tuhan, oleh karena kuasa doa dari orang percaya, anak-anak Tuhan, dari keluarga, dan mereka berdoa dengan sepenuh hati, akhirnya saya mengalami kesembuhan. Amin Bapak Ibu, ya.
Saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 40. Amin. Berapa banyak saudara malam ini yang mau melihat kemuliaan Allah? Lambaikan tangan. Mungkin hari ini engkau lihat keadaanmu tidak baik, ekonomimu tidak baik, keuanganmu tidak baik, kesehatanmu tidak baik. Tapi Tuhan minta dalam keadaan tidak baik, engkau masih percaya. Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik. Amin, saudaraku, ya. Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Sebab Alkitab berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin, ya. Dan mari kita dapat pelajari ini, saudaraku, kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita lihat, Bapak Ibu, terdapat dalam Filipi 1 ayat 22 sampai 24. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan. Nah, orang kalau mau mengikuti kehendak Tuhan itu harus ada kerelaan. Jangan dengan terpaksa, jangan dengan berat hati, ya. Jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan menggerutu. Orang yang terpaksa bersungut-sungut dengan berat hati, dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Tapi kalau orang ikut Tuhan dengan spirit excellent, roh yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Kaleb dan Joshua, sementara teman-teman mereka, pemimpin yang lain, mayoritas 10 orang itu mereka berontak, mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, dan akhirnya mereka mati dipagut oleh ular beludak di padang gurun. Mereka tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi orang-orang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dengan spirit excellent, dengan roh yang luar biasa, saudara-saudaraku. Wow, Bapak Ibu sekalian, ya, itu luar biasa. Dia diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita akan lihat, ya, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang, ini ada 3 tanda, ya. Dia punya 3B. Apa itu 3B? B yang pertama bernama bekerja. Amin, saudaraku, ya. Jangan malas, Bapak Ibu. Bekerja apa, Bapak Ibu? Untuk apa? Bekerja memberi buah jika dia itu harus apa, saudara? Harus hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat, ya, Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Amin. Amin, ya. Perhatikan, B yang pertama bernama bekerja memberi apa? Buah. Yesus berkata kalau pohon tidak berbuah langsung ditebang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dianggap tidak berguna. Saudara terkasih Tuhan, nah supaya pohon itu bisa berbuah, apa yang terjadi? Harus dikerat, dipotong ranting-rantingnya supaya lebih banyak bisa berbuah, ya. Saudara terkasih Tuhan, ini penting. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa, saudaraku? Dalam mengikuti kehendak Tuhan, yang pertama dia punya B yang pertama. B yang pertama itu bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk memberi buah. Katakan amin. Nah, Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Ada 3 jenis buah yang kita perlu hasilkan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Amin, ya. Buah pertobatan itu penting, Bapak Ibu. Dan tinggalkan dosa dan segala yang menjadi larangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Buah Roh Kudus itu kasih, sukacita, damai, sejahtera, ya, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Lalu yang ketiga yang Tuhan ingin yang kita hasilkan yaitu buah jiwa-jiwa. Bawa jiwa-jiwa itu. Mungkin dia sedang susah, dia sedang sedih, dia sedang khawatir, sedang takut, dia sedang putus asa dan dia ingin mati bunuh diri. Ajak dia datang pada Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Ketika dia dengar firman Tuhan yang tadinya rencana mau bunuh diri ternyata dibatalkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia dengar firman Tuhan yang berkuasa yang bisa memulihkan kehidupannya. Katakan amin. Haleluya. Kami dalam pelayanan, saudaraku, ada orang mau bunuh diri, saudaraku, ketemu dengan kami dan ternyata dia tidak jadi bunuh diri, ya.
Ada seorang taci dalam keadaan, dia sudah dalam keadaan hopeless, sudah tidak ada lagi harapan. Dia berkata, saya ingin jalankan mobil dan saya nekat untuk melintasi rel kereta api itu dan saya ingin supaya kereta api nabrak saya dengan mobil dan saya akan mati. Saya bilang, jangan lakukan itu. Tuhan tidak ingin, Bapak Ibu. Dan ketika didoakan, dia bangkit lagi imannya, dia punya pengharapan. Amin ya. Memang siapa bilang hidup ini tidak ada masalah. Hidup ini orang bilang orang hidup ini pasti ada masalah. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, siap tidak siap, masalah itu tetap datang. Saudara tidak undang pun dia akan datang, ya. Masalah satu datang belum selesai, ada lagi masalah yang baru. Masalah yang baru datang belum selesai, ada lagi yang baru lagi. Lalu saudara berkata, sampai kapan Tuhan masalah ini berhenti? Tidak akan pernah berhenti. Bersyukur kalau saudara dan saya hidup menghadapi masalah itu tandanya kita masih hidup. Ya, orang yang tidak punya masalah lagi itu adalah orang yang sudah ada di dalam liang lahat. Dia sudah mati, sudah tidak pikir besok mau makan apa, dapat uang dari mana, nggak mikir itu. Ya, kita yang masih hidup ini kita berjuang, Bapak Ibu. Dan kalau kita berjuang bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita, maka Tuhan akan anugerahkan kepada kita ya mahkota kehidupan. Amin ya. Dan kalau kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar, kita dapatkan mahkota abadi. Haleluya, ini penting. Jadi B yang pertama bekerja memberi buah. Itu dulu Bapak Ibu ya. Buah yang saudara hasilkan itu buah manis atau buah yang kecut Bapak Ibu. Tuhan ingin engkau hasilkan buah yang manis, buah yang berguna, yang bisa memberkati banyak orang. Katakan amin. Haleluya. Jangan sampai buah itu kecut, saudaraku. Dan orang makan tidak bisa menikmati. Haleluya. Amin ya. Nah, kita lihat yang kedua, B yang kedua. B yang kedua itu bernama, ini dia ya. Tadi dia bekerja, sekarang dia berjalan. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Kapan? Bila dia nantinya pergi. Pergi kemana? Pergi dan diam dengan Kristus. Ini artinya dia akan diam dengan Kristus di sorga. Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan iman kita ini, kita berjalan dalam kehendak Tuhan ya. Jangan dalam keadaan diri sendiri, kehendak diri sendiri. Kita lihat ayatnya. Filipi 1 ayat 23. Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Amin. Amin ya. Ada dua pihak. Satu sisi dia ingin untuk pergi, diam bersama dengan Kristus di sorga. Tapi satu sisi, dia masih punya tanggung jawab untuk melayani umat Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Masih ingin melayani umat Tuhan. Mereka masih membutuhkan pelayanannya. Jadi dua sisi ini Bapak Ibu di dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan ya. Jadi yang kedua, B yang kedua ini berjalan dalam kehendak Tuhan ya. Bila Tuhan dia izinkan dia nantinya pergi dan diam bersama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, itu satu anugerah. Itu satu kesempatan Bapak Ibu. Makanya hidup ini jangan disia-siakan ya. Sementara engkau dengar firman Tuhan ini, detik ini juga beberapa orang sedang menghembuskan nafas terakhir. Artinya apa? Mereka tidak diberi kesempatan untuk bisa menikmati ibadah-ibadah untuk mereka dengar firman Tuhan. Mereka berkata, Tuhan aku mau buka rumah untuk kebaktian diadakan di situ. Telat, sudah tidak bisa lagi. Tuhan aku mau melayani Tuhan, aku mau ambil bagian apapun tugasnya aku mau ya Tuhan. Tapi telat ya. Tuhan aku memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah telat Bapak Ibu. Tuhan aku mau bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sudah telat, sudah tidak bisa lagi. Makanya hidup ini adalah sebuah anugerah. Ya selama Tuhan kasih kesempatan, ayo kita lakukan dengan baik. Cari jiwa-jiwa, doakan jiwa-jiwa itu ya, bawa mereka kepada Tuhan. Sampai nanti suatu hari SK-nya turun ya, surat keputusan dari surga, kamu pulang, maka kita siap ya. Oke, itu artinya kalau Tuhan kasih kita hidup ini berarti dunia masih membutuhkan kita selaku umat, masih membutuhkan kita ya. Tuhan izinkan saya hidup ini oleh karena apa? Tuhan tahu bahwa umat Tuhan sedang membutuhkan pelayanan ini. Amin ya. Oke, mari kita lihat B yang ketiga selaku kemuliaan Allah dalam apa? Mengikuti kehendak Tuhan. B yang ketiga itu bernama, ini dia, berharap ya. Berharap ya, berharap siapa? Berharap Tuhan. Berharap suami kecewa, berharap istri kecewa, berharap menantu kecewa, berharap mertua kecewa, berharap bos majikan kecewa, berharap teman kecewa. Hari ini Tuhan minta kau berharap pada Tuhan. Amin ya. Berharap Tuhan bila dia lebih perlu untuk apa? Tinggal di dunia ini oleh karena apa? Umatnya.
Ya, ini yang menjadi harapan Paulus. Kita lihat ya, Filipi 1 ayat yang ke-24. Filipi 1 ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Amin. Amin ya. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena apa? Karena kamu. Jadi Paulus tahu, saudaraku, dunia ini bukan tempat dia untuk selamanya. Ini hanya transit, tempat sementara. Dan dia tahu bahwa masih banyak umat Tuhan yang sedang membutuhkan pelayanan seorang hamba Tuhan. Masih banyak umat Tuhan yang rindu mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh hamba Tuhan ini. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan izinkan Paulus hidup untuk melayani umat Tuhan ya. Dan saya percaya itu yang terjadi dalam pelayanan kita semua ya, Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya semua kita akan dipakai Tuhan luar biasa ya. Karena itu mari kita berharap pada Tuhan ya, saudaraku. Bila mana Tuhan izinkan kita hidup ini satu anugerah Tuhan ya. Taruh pengharapan pada Tuhan. Pengharapan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin ya. Oh, haleluya. Kenapa banyak orang kecewa dalam hidup ini? Karena apa? Mereka salah menaruh pengharapan. Mereka bukannya menaruh pengharapan pada Tuhan, mereka menaruh pengharapan pada manusia. Itulah sebabnya ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak baik, dia kecewa. Tapi ketika engkau menaruh pengharapan pada Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin ya. Haleluya. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan. Ini dia. Yang pertama ini ya. Yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia memilih. Dia memilih apa, saudaraku? Dia memilih apa yang Tuhan tahu yang terbaik baginya. Ya, kalau dia tidak tahu berarti Tuhan tahu enggak? Pasti Tuhan tahu yang terbaik baginya. Kita lihat ya. Filipi 1 ayat yang ke-22. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ini suatu jawaban yang jujur ya. Ini adalah suatu menunjukkan kerendahan hati. Paulus bilang, aku tidak tahu. Berarti yang tahu siapa? Tuhan, Tuhan tahu ya. Tuhan tahu yang terbaik bagi Paulus. Saudara, mungkin dalam kehidupan ini saudara tidak mengerti, tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Tuhan tahu apa yang akan Tuhan berikan kepada saudara, ya. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit kemudian, engkau tidak tahu apa yang terjadi 1 hari kemudian, atau engkau tidak tahu apa yang terjadi di hari esok dan seterusnya, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara saya. Bilang amin, ya. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berharap ya. Dia berharap untuk apa? Dia diam dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik ya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebuah harapan dari Paulus untuk dia bisa berdiam bersama dengan Kristus di mana? Di sorga. Itu memang jauh lebih baik ya. Kita lihat Filipi 1 ayat 23. Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Amin. Amin ya. Bapak Ibu, tinggal di sorga itu memang jauh lebih baik. Karena di sorga tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata, derita apapun ya, bencana musibah apapun tidak akan ada lagi ya. Kekurangan, kemiskinan, kemelaratan, kegagalan, ketakutan tidak ada lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di bumi ini kita perlu berjuang, saudaraku. Ya, berjuang sampai nanti habis-habisan sampai kita mencapai garis finish. Baru saudaraku kita bisa menikmati hasilnya. Jadi hidup di dunia ini mari kita belajar untuk menginvestasikan sesuatu yang terbaik ya. Apa itu? Waktu saudara, pikiran, perasaan, tenaga, bahkan juga hidup saudara plus apa yang saudara punya engkau investasikan bagi kekekalan ya. Karena apa yang kau lakukan di bumi ini menentukan apa yang kau dapatkan di sorga nanti. Untuk perkara masuk sorga itu sudah pasti, Tuhan jamin. Kita yang percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, kita pasti dapat tempat di sorga. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan barangkali, bukan insya Allah. Itu pasti ya. Haleluya. Tapi untuk mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan ya, mendapatkan upah di sorga besar atau kecil itu tergantung apa yang kita lakukan di bumi ini. Makanya di bumi ini Tuhan kasih kesempatan, ayo kita berlomba-lomba ya. Jadi tahun depan kita mulai berlomba-lomba, saudaraku. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan mahkota abadi, mahkota kekal itu. Amin ya. Oke, kita lihat yang terakhir ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu. Dia tahu bagaimana bahwa Tuhan menaruh dia di dunia ini
Untuk apa? Untuk dia bisa melayani umat Tuhan. Ya, mari kita lihat dalam Filipi 1 ayat 24. Filipi 1 ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Amin. Amin ya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Oh saudara, tahun 1991 tepat tanggal 12 Januari ketika saya mengalami musibah itu. Secara medis itu saya sudah mati Bapak Ibu ya. Secara ilmu kedokteran saya sudah tidak mungkin bisa hidup lagi. Tapi saya tahu tugas saya ini belum selesai ya. Tuhan masih kasih saya ada tugas yang mulia untuk saya lakukan ini Bapak Ibu. Termasuk malam ini menyampaikan firman Tuhan secara berseri ya, secara berurutan. Karena Tuhan tahu bahwa ini dibutuhkan oleh umat Tuhan di akhir zaman ini. Maka Tuhan izinkan saya hidup saudaraku. Ya, mungkin kalau tahun 1991 saya mengalami musibah dan pada waktu itu saya mati, saudaraku, ya mungkin kita tidak ketemu ya, nanti kita ketemu di sorga. Tuhan izinkan saya hidup hari ini anugerah Tuhan ya. Teman-teman saya seangkatan dengan saya ketika kami sama-sama sekolah Alkitab, beberapa yang sudah meninggal ya. Rekan-rekan saya juga begitu, Bapak Ibu, termasuk orang tua kami ya. Jemaat-jemaat Tuhan sudah beberapa mendahului kita. Nah, kita yang masih hidup ini Tuhan kasih kesempatan, Bapak Ibu. Mari kita lakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan ya. Supaya apa? Supaya nantinya kita boleh selaku bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di bumi ini menentukan apa yang kita dapatkan di sorga. Ya, oke. Tuhan berkati kita semua di malam hari ini dan Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama ya. Tetap semangat, tetap setia ya, tetap percaya bahwa bersama dengan Yesus ada pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Oke. Nah, malam ini Bapak Ibu sekalian, nanti Ibu Lydia Eka akan berdoa buat kita semua ya di malam ini. Praise God. Oke. Kita akan bersatu hati, kita akan berdoa untuk Ibu Tisye malam hari ini ya, Ibu Tisye yang sudah hadir. Juga untuk Ibu Puspita ya. Ibu Marta juga, oke, kita akan berdoa ya. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Ada kuasa Tuhan yang akan bekerja menjamah tubuhmu dalam nama Yesus ya. Ibu Tisye, jangan susah, jangan khawatir. Tetap percaya, engkau masih punya Tuhan, engkau masih punya pengharapan. Bangkitkan imanmu bersama dengan Tuhan. Mujizat masih terjadi. Dan Tuhan akan membangkitkan engkau dari tempat tidurmu ketika engkau percaya dengan sepenuh hati. Jangan takut. Tuhan begitu berkuasa. Dia sangat-sangat mampu untuk menolongmu. Tetap percaya, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kalau orang lain ditolong Tuhan, percaya engkau juga akan ditolong Tuhan. Tetap percaya, hari ini oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Terima itu dalam nama Yesus. Tuhan kreatif, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Aku berkata, demi nama Yesus orang Nazaret hari ini, kuasa Tuhan menjumpai engkau, kuasa Tuhan masuk, mengalir, menyembuhkan engkau. Siapapun yang sakit malam ini, saat ini letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan terima kesembuhan malam ini. Untuk Ibu Marta, untuk Ibu Puspita, engkau juga sembuh di dalam nama Yesus. Terima, kuasa Tuhan sudah mengalir, menyembuhkan engkau malam ini. Siapapun yang hadir malam ini, engkau terima, mujizat ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Untuk Ibu Luciana Santoso dalam nama Yesus. Yes. Apa yang pernah engkau doakan beberapa waktu yang lalu, Tuhan sudah mendengarkan doamu dan Tuhan akan menuntun engkau untuk berjalan untuk sampai pada tujuan yang mulia. Dan Tuhan akan bukakan bagimu akan jalan-jalan yang tertutup. Jalan-jalan yang buntu Tuhan akan bukakan bagimu. Karena itu jangan takut, tetap percaya engkau punya pengharapan dalam Yesus. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan melihat hatimu. Karena itu Tuhan minta engkau menjaga hati dari segala kewaspadaan. Siapapun yang telah menyakiti engkau, ampuni dia. Ampuni dia dan percaya malam ini doa-doamu akan berkuasa. Di dalam nama Yesus, ketika engkau mengampuni orang yang telah menyakitimu, maka engkau lihat keajaiban demi keajaiban mulai terjadi dalam kehidupanmu. Berkati Ibu Luciana Santoso, kuasa Tuhan tertuju atasnya dan semua yang hadir di malam ini kuasa Tuhan atas mereka. Haleluya. Bu Eka akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Ya, shalom. Selamat Shalom, malam. praise God. Amin. Shalom Pak John, shalom Amin, semua. shalom. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Hidup Ini Kesempatan. Oke. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini ini untuk
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, kita nyanyi ya. Kita nyanyi pakai musik ya. Oke. Ya, boleh Pak John ya. Ya, kita nyanyi pakai musik ya. Iya, Pak John. Oke. Oke. Ya, mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Semuanya nyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sungguh berterima kasih. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya kita itu numpang makan dan minum Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita semangat untuk mencari jiwa, melayani Tuhan. Sungguh, karena waktu-waktu ini sungguh banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Di antaranya orang-orang yang putus asa, mau bunuh diri, ataupun mereka banyak pemakai narkoba Tuhan. Kami percaya, kami sering mengunjungi orang-orang yang demikian ini Tuhan. Oh, begitu kami datang, mereka sangat senang sekali dan memang ada perubahan Tuhan. Kami percaya Engkau pakai jemaat-jemaat CLCC ini semakin hari semakin heran lagi, terutama Bapak John Sarbunan Tuhan, yang sungguh luar biasa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami
Kami tidak akan berpangku tangan, tetapi Ya kami harus Tuhan. memikirkan mereka, Ya jiwa-jiwa Tuhan Yesus. yang baru. Mungkin ada yang sakit ataupun punya problem masalah, kami tidak Ya tahu Yesus. Tuhan, hanya Tuhan yang tahu Tuhan. Mungkin keadaan ekonomi ataupun Ya mereka Yesus. teman-teman, mereka atau teman-teman yang membutuhkan pertolongan Tuhan, terutama Ya Yesus. Maria Yeremi, Ya Tuhan. Ibu Lea Tuhan, mereka rindu Ya Yesus. mempunyai sebuah rumah Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa ini Tuhan pasti mau mendengarkan Ya Tuhan. Dan Yesus. bagi jemaat yang mungkin rindu dan ingin mempunyai anak, tolong Tuhan, Ya Engkau Yesus. jamah Amin Tuhan. dalam nama Yesus. Bapak Darmawan Tuhan dan Amin dalam nama istrinya Tuhan. Tuhan Kami nama yakin Tuhan. dan percaya Tuhan, ini adalah doa kami, seruan Ya kami. Yesus. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau. Kami tidak berharap kepada manusia, Ya karena Yesus. berharap kepada manusia itu kecewa Tuhan. Ya Tuhan. Kecewa Tuhan. Berharap kepada manusia itu Ya cuman Yesus. gongpe aja. Ya Karena Yesus. manusia itu hari lepas hari ini semakin hari semakin jahat Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh berterima kasih pada malam hari ini. Kami serahkan semua kepada Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang sangat indah. Untuk kita semua ya, untuk doa peneguhan firman. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati semuanya ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Praise God. Dan juga shalom buat Bapak Ibu semua yang terkasih Ya, yang shalom. sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya sekarang untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan dari Medan. Dipersilahkan. Ya, silakan Pak Darmawan Lim. Ya. Terima kasih Bu Yeti. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam, salam Pak Ya, Sodron. shalom. Praise God. Halo. Halo. Saya punya teman Luciana udah lama nggak ikut. Malam ini saya suruh dia ikut, Pastor. Puji Tuhan. Nah, puji Praise Tuhan, God. Pastor tadi ada doain ya. Dia sudah hari demi hari sudah lebih baik, Pastor. Oke. Atas doa-doa dari kita. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Malam hari ini saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Amin. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Yes. Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin Yes. baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Amin. Saatnya juga saya akan menaikkan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang Haleluya. terjadi. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan serta ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive.
Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim dan Ibu Hana Nova. Amin ya. Oke. Terima kasih Bapak Darmawan yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Siap. Terima kasih Bu Yeti atas kesempatan yang diberikan pada saya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Praise God. Selamat malam Pastor John Sargunan. Selamat malam Bu Atanasia. Saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat Ibu Lydia Eka Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau. Per orang Rp150.000, dewasa anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat di Resto Double Happiness, Surabaya. Acara ucapan syukur. Apresiasi dengan alam perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa profetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Dan bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri, dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, tempat di Gedung Sri Jaya, Jalan Mejen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting spesial Happy Birthday Desember 2024, Pastor John Sargunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati
di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John Sarbunan. Praise God. Ya, nanti kita akan doa deklarasi ya malam hari ini. Oke. Siapa-siapa yang belum ya? Oke. Oke. Ya, Pak Darmawan Lim. Nanti kalau misalnya ada waktu boleh saya persembahkan lagu untuk Tuhan. Oh ya, itu benar sekali. Ya, silakan. Ya, makasih ya. Nanti Oke. setelah Pastor kasih apa-apa aja. Ya, makasih Ya. Pastor. Baik. Oke. Baik, nanti untuk doa deklarasi nomor 1 nanti Ibu Puspita ya. Nomor 2. Oke, ada Ibu Hana Nova di sana ya. Bu Hana Nova ada ya? Ada Ya, Pastor. ada ya, oke. Nomor 3 nanti kembali Ibu Lince ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Baik, Iya. Ibu Lince. Ya. Nanti nomor 4 Alin. Oke. Nomor 5 ya Bapak ini ya Darmawan Lim ya. Siap Pastor. Oke. Ya. Dan nomor 6 haleluya. Oke. Ibu Ong Gyo Kim. Ya, sudah siap ya Bapak Ibu? Kita doa deklarasi ya, saudara. Oke. Ibu Tese tuh ya dikatakan. Oh, Ibu Tesi, Ibu Tise, ya Ibu Tesi mau ini doa Bu Tesi. Nomor 6. Bu Tesi nanti nomor 6 ya. Tresia namanya Pak. Oh, Tresia. Tresia, oke Bu Tresia. Tresia, oke baik. Ya. Bu Tresia nomor Mungkin 6 ya. masih belum Pak, masih belum Oh Pak. ya, oke ya, tidak apa-apa. Kita butuh ya, butuh waktu. Oke, Iya. tidak apa-apa. Ya, Iya. supaya nanti biar kondisinya fit ya. Oke, Bu Ong Gyo Kim Iya. siap ya? Ya, Pastor John. Ya. Oke, mari Bapak Ibu dari nomor 1 tadi Bu Puspita ya. Oke, sabar. Oke. Ya. Oke. Silakan Ibu Puspita untuk doa ya. Pak John, terima kasih Pak John. Sama-sama Bu Puspita nomor 1 ya. Nanti siapa yang Dalam nomor nama 2? Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah. Amin. Amin ya. Amin. Oke, nomor 2 siapa tadi? Bu Nova. Oh, Bu Hana Nova ya. Oke, silakan. Iya, Bu Hana Nova. Silakan Bu Hana Nova, nomor 2 yang di tengah ya. Aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terjadilah. Amin. Terjadilah. Amin. Ibu Lince nomor 3 yang di bawah. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Alin nomor 4. Yang di atas. Ya, yang di atasnya Alin nomor 4 yang di atas. Halo Alin. Oke, mungkin bisa di-handle ya.
Oke, Alin. Mic bisa dibuka, Alin? Oke, baik, bisa dihandle oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Alin bisa? Oke, silakan Bu Yeti, bisa handle ya, yang paling atas. Siap. Oke. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Amin ya. Nomor 5 Pak Darmawan Lim yang di tengah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terjadilah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC malam hari ini. Amin. Dalam nama Tuhan terjadilah. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kembali pada host kita malam hari ini ya. Tuhan berkati semua teman-teman. Pak Darmawan mau menyumbang lagu. Pak Darmawan ya, sama Bu Hana Nova ya. Silakan Pak Darmawan Lim, Bu Hana Nova. Ya, makasih banyak teman-teman semuanya. Salam. Ya, shalom. Malam ini saya mau membawakan satu lagu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan judulnya With All I Am. With All I Am. Ya, makasih ya teman-teman. Amin. Ini ada musiknya sedikit dari sini ya. Itu baru lagunya kita nyanyi. Judul lagunya apa Pak Darmawan? Judul lagunya Pak Darmawan. Ini Pak Sodon. With All I Am. With All I Am. Hillsong. With All I Am. With Jesus, all. I believe in you. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Oke. Ya, silakan Pak Darmawan. Oke. Ya. Lagunya belum keluar, Pak John. Ya, lagunya belum keluar ya. Gangguan, lagunya nggak keluar.
Nggak usah lagu Pak Darmawan, langsung aja nyanyi. Haleluya. I will worship you. Lagunya. Worship you. Jesus, I believe. Jesus, I belong. The reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Gua nggak bisa. Ya, amin. Praise God. Teman-teman Oke. semuanya. Terima kasih Pastor John. Wow, luar biasa ya. Oke. Yesus aku percaya. Amin, saudaraku ya. With all I am. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama ya di malam hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau penuh kuasa dan curahkan kuasa-Mu di malam hari ini. Semua yang datang dengan letih lesu, Engkau pulang bawa kelegaan. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Dalam nama Yesus berkati Ibu Luciana Santoso, berkati Ibu Tisye, berkati Pak Darman Lim, Bu Ana Nova, berkati Ibu Ong Kim, berkati Ibu Puspita, berkati Ibu Lydia Eka, berkati Ibu Yeti, berkati Ibu Atanasia, berkati Ibu Marta, berkati ya Tuhan, Ibu Meliawati, berkati Alin, berkati Cindy, James, Yohan, Tuhan berkati Ibu Sinta, semua yang hadir malam ini tanpa satu pun yang luput dari berkat Tuhan. Tuhan, mari kami doakan persiapan ibadah besok pagi. Ibu Atanasia dan tim akan melayani, dan juga berkati ya Tuhan untuk ibadah nanti, ya Tuhan besok siang untuk ibadah doa mujizat, dan juga berkati ibadah besok malam. Bu Yeti dan tim akan kembali melayani, Tuhan memberkati. Untuk tanggal, oh Tuhan 30 di tempat Ibu Lydia Eka, kuasa Tuhan terjadi dalam acara peneguhan pemberkatan nikah Pak Ferry dan Ibu Lasri dalam nama Yesus. Tuhan, kami akan datang dan kami akan lihat kuasa mujizat ajaib dinyatakan dalam nama Yesus. Kami doakan untuk acara Natal dalam nama Yesus, semua akan berjalan dengan baik. Tuhan berkati semuanya sehingga hadir tepat pada waktunya untuk mengadakan acara perayaan Natal. Kami percaya ada sesuatu yang ajaib, kuasa mujizat, pertolongan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi
melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bu Ong, Tuhan juga memberkati cucumu yang ada di Australia dalam nama Yesus. Kami doakan Carlos dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus, siapapun orang tua yang punya anak cucu dimanapun, Tuhan lindungi mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami padamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Pak Gibson doa-doanya. Amin. Tuhan berkati Bu Om, Bu Napa, Pak Darmauli, Bu Yeti. Terima kasih banyak Pak Sodor. Terima kasih Bu Luciana, terima kasih ya Bu Lince, terima kasih Bu Meliawati Bu Puspita. Terima berkati ya semuanya. Terberkati semuanya. Amin. Terberkati semua ya. Semangat. Pak Darmawan, Bu Ana Nova. Ya, jangan lupa nanti tanggal 30 di tempat Bu Lydia Eka ya. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Selamat beristirahat. Luciana Santos. Besok pagi. Luciana. Selamat malam Luciana. Besok ikut lagi ya Luciana ya. Terberkati semuanya ya. Amin. Amin. Ya. Tuhan berkati semuanya, Pak Darmawan ya, Bu Ana Nova, Bu Luciana semua ya. Oke, sama-sama. Tuhan berkati Bu Lydia Eka, Bu Lince semuanya ya. Oke, God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Amin. Bu Yeti, Tuhan berkati ya semuanya. Oke, sampai jumpa. Ya. Yeti dan berkati. Amin. Ya, Bu Puspita, selamat istirahat semuanya. Bu Lydia Eka, sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye. Bu Tisha, semangat Bu Tisha ya. Oke, amin.